wabarakatuh. Saya Aulia Septiani dari kelas 522 dengan NIM 171010507368. Mata kuliahnya yaitu manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Musyfik Salami. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang desain produk dan jasa atau yang bisa disebut siklus hidup produk dan pohon keputusan. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi siklus hidup produk. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat membuat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya ada perbedaan atau disebut diferensiasi, ada biaya rendah atau bisa disebut kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, atau yang keempat ada kombinasi di antaranya ketiga strategi tersebut. Suatu produk yang diciptakan baik berupa barang atau jasa umumnya mengalami tahapan kehidupan produk, yaitu ada PLC atau yang disebut Product Life Cycle, melalui 4 tahapan seperti ini. Yang pertama itu ada perkenalan atau introduction, yang kedua ada pertumbuhan atau disebut growth, yang ketiga ada kematangan atau yang disebut maturity, dan yang keempat ada penurunan atau yang disebut decline. Pada umumnya perusahaan memformulasikan ulang strategi pemasaran mereka beberapa kali dalam masa hidup suatu produk. Kondisi ekonomi berubah, pesaing melancarkan serangan baru, dan produk melalui tahap-tahap baru dari minat dan kebutuhan pembeli. Akibatnya, suatu perusahaan harus merencanakan strategi yang sesuai dari tiap tahap dalam siklus hidup produk. Perusahaan berharap memperpanjang umur dan profitabilitas produk. Walau mengetahui bahwa produk itu tidak akan bertahan selamanya, hal tersebut dikutip menurut Kotler, yang menyatakan bahwa siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pohon keputusan. Berdasarkan Siswanto, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif keputusan yang tersedia. Karena unsur ketidakpastian, maka sebagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai noda keputusan dan noda cabang. Yang kedua ada analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut. Semua pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Pada saat membuat sebuah pohon keputusan harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami telah disertakan notasi yang digunakan. Yang pertama itu ada istilah, yang kedua itu ada istilah itu menyangkut ada alternatif, kondisi alami, dan yang kedua itu ada simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Yang pertama itu ada sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Yang kedua ada sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan menyangkup 5 langkah. Yang pertama itu ada mendefinisikan masalah, yang kedua ada menggambarkan pohon keputusan, yang ketiga ada menentukan peluang bagi kondisi alamiah, yang keempat ada memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin, menyelesaikan masalah dengan menghitung NPV bagi setiap titik kondisi ilmiah.
MVV tersebut merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah menggambar pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.